Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana masih bisa kita dilimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian salawat diiringi salam kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak nanti kita mendapatkan nikmat dan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dosen pengampuh mata kuliah yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Nur Fadila Tamrin selaku moderator bersama dengan teman saya Aulia Sulhijjah Nurul Isa Sri Aulia selaku pemateri, di mana kelompok kami akan membahas tentang karakteristik dan perbedaan individu. Dan lebih lanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu atas nama Aulia Sulhijjah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi dengan judul karakteristik dan perbedaan individu. Adapun pengertian individu dan karakteristik. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, vila, tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Karakteristik adalah perbedaan antara apa yang ada di antara faktor biologis yang diturunkan atau bawaan dan pengaruh lingkungan yang kemudian direalisasikan oleh masing-masing individu untuk difikirkan, dikerjakan, dan dirasakan. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor perkembangan secara biologis akan lebih cenderung tetap dibandingkan dengan faktor perkembangan oleh pengaruh lingkungan. Sebab faktor biologis, karakteristik yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya dengan faktor genetiknya dan kebiasaan orang tuanya. Sedangkan faktor perkembangan oleh pengaruh lingkungan ini tidak konstan, sebab lingkungan ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan seperti sosial dan psikis atau rohani, yang secara pengaruhnya dapat mewujudkan seseorang mengikuti kebiasaan lingkungan, baik kebiasaan yang bersifat positif dan negatif, tergantung kegiatan dan kebiasaan lingkungan tiap-tiap individu. Perbedaan individu. Mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut: perbedaan fisik, usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan keluarga dan suku. Perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, dan sikap. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, perbedaan kecakapan dan kepandaian di sekolah. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perilaku mereka di rumah maupun di sekolah. Gejala yang dapat diamati adalah bahwa mereka menjadi lebih atau kurang dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain. Sebagian dibandingkan dengan orang lain, manusia lebih mampu dalam bidang seni atau bidang ekspresi yang lain seperti olahraga dan keterampilan. Sebagian lagi dapat lebih mampu dalam bidang kognitif atau yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Aulia Sulhijjah selaku pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua dibawakan oleh Saudari Sri Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pemaparan materi sebelumnya,
yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek tersebut, yaitu yang pertama pertumbuhan fisik, di mana pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, dan prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga ia dewasa. Yang kedua itu inteleks, di mana inteleks atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain. Kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsi secara baik. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan inteleks ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Nah, yang ketiga itu adalah emosi, di mana rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Pada awal pertumbuhannya dibutuhkan seseorang bayi adalah kebutuhan primer, yaitu makanan, minuman, dan kehangatan tubuh. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan, suara keras, atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar dan sebagainya. Yang keempat itu sosial, di mana bayi lahir dalam keadaan yang sangat lemah. Ia tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lainnya. Manusia akan mengenal kehidupan bersama, kemudian masyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu saling membantu dan dibantu, memberi dan memberi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Sri Aulia selaku pemateri kedua. Selanjutnya dipersilahkan kepada Nurul Isa Tilhasana selaku pemateri ketiga atau terakhir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan dari Aulia, yaitu bagian bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Dalam bahasa, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampaian isi pikiran dan pihak penerima isi pikiran. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan, dalam perkembangan awal berbahasa lisan. Bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaan dengan tangis atau ujian. Dengan demikian, seterusnya anak mulai mampu menyusun kalimat tiap kata untuk menyatakan maksud atau keinginannya. Bakat pada awalnya merupakan hal yang amat penting dalam sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Sumadi Suryabrata 1984 menyimpulkan bahwa pengertian tentang bakat yang dikemukakan oleh para ahli memang belum seragam. Di antara berbagai definisi tentang bakat, Sumadi tampak lebih mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Wilford Sumadi 1984. Bakat mencakup 3 dimensi, yaitu pertama itu dimensi perseptual, yang kedua dimensi psikomotor, yang ketiga dimensi intelektual. Dan yang ketiga itu sikap, nilai, dan moral. John Wolford Nichols 1984 mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan kognitif, penguasaan nilai dan sifat efektif, dan penguasaan psikomotorik. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan, dan anak belum mengetahui maknanya. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan inteleknya berangsur-angsur, anak mulai mengikuti sebagai ketentuan yang berlaku dalam keluarga, dan semakin lama semakin luas sampai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Itu saja
presentasi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nurul Isa selaku pemateri terakhir. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 2. Maka saya selaku moderator menyimpulkan bahwa karakteristik individu adalah sifat-sifat unik yang dimiliki setiap individu seperti kepribadian dan bakat. Sementara perbedaan individu mencakup variasi dalam karakteristik individu. Memahami karakteristik dan perbedaan individu penting dalam memahami perilaku manusia, memfasilitasi komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang baik, dan mempromosikan inklusi sosial dengan menghargai keunikan dan kompleksitas setiap individu. Sekian dari saya, semoga apa yang dipaparkan dari kelompok kami dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri kata billahi fisabilil had wastaghfirul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How we doing? Say we